Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Raksa Salat Kamila dengan NIM 2008 430 dan Prodi Pendidikan Geografi A. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan materi tentang batuan sedimen. Batuan sedimen adalah suatu batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapuknya diangkut oleh air, udara, atau es, yang selanjutnya diendapkan dan terakumulasi di dalam cekungan pengendapan dan membentuk sedimen. Material-material sedimen itu kemudian terkompaksi, mengeras, mengalami litifikasi, dan terbentuklah batuan sedimen. Batuan sedimen meliputi 75% dari permukaan bumi. Diperkirakan batuan sedimen mencakup 8% dari total volume kerak bumi. Studi tentang urutan strata batuan sedimen adalah sumber utama untuk pengetahuan ilmiah tentang sejarah bumi, termasuk paleogeografi, paleoklimatologi, dan sejarah kehidupan. Disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan asal batuan sedimen disebut sedimentologi. Nah, sedimentologi adalah bagian dari baik biologi maupun geografi fisik dan tumpang tindih sebagian dengan disiplin lain dalam ilmu bumi seperti pedologi, geomorfologi, geokimia, dan geologi struktur. Batuan sedimen terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi terdiri atas berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong atau traction, bisa juga terbawa secara melompat-lompat atau saltation, juga bisa terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut atau solution. Nah, selanjutnya ada klasifikasi batuan sedimen berdasarkan jenisnya. Berdasarkan proses yang bertanggung jawab untuk pembentukan mereka, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen biokimia atau biogenik. Ada juga batuan sedimen kimia, dan kategori keempat untuk kategori lainnya adalah untuk batuan sedimen yang dibentuk oleh dampak vulkanisme dan proses-proses minor lainnya. Yang pertama, batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik terdiri dari mineral silikat dan fragmen batuan yang diangkut menggunakan fluida yang bergerak sebagai bed load, suspended load, atau sebagai sedimen aliran gravitasi, dan terendapkan ketika fluida ini terhenti. Batuan sedimen klasik sebagian besar terdiri dari kuarsa, feldspar, fragmen batuan atau litik, mineral lempung, dan mika. Banyak mineral lainnya dapat hadir sebagai mineral aksesoris dan mungkin penting secara lokal. Sedimen klasik dan akhirnya menjadi batuan sedimen plastik dibagi sesuai dengan ukuran partikel yang dominan atau berdasarkan diameternya. Kebanyakan ahli geologi menggunakan skala ukuran butir Adeni-Wenwolf dan membagi sedimen terkonsolidasi menjadi 3 fraksi, yaitu yang pertama, kerikil dengan diameter lebih dari 2 mm, selanjutnya pasir dengan diameter 1/16 hingga 2 mm, dan lumpur atau lempung berdiameter kurang dari 1/256 mm, sedangkan lanau berdiameter antara 1/16 dan 1/256 mm. Klasifikasi batuan sedimen plastik sejajar skema ini seperti konglomerat dan reksi sebagian besar terbuat dari kerikil, dan batu pasir sebagian besar juga terbuat dari pasir, dan batu lumpur sebagian besar terbuat dari lumpur. Subdivisi tripartit ini mirip dengan pembagian kategori pada literatur yang lebih tua, yakni rudit, arenit, dan lugit. Subbagian 3 kategori luas ini didasarkan pada perbedaan dalam bentuk kelas seperti konglomerat dan reksi. Ada juga komposisi, contohnya seperti batu pasir dan atau tekstur batu lumpur. Yang selanjutnya adalah batuan sedimen biokimia. Batuan sedimen biokimia dibuat ketika biota menggunakan bahan terlarut di udara atau air untuk membangun jaringan mereka. Contohnya
termasuk seperti sebagian besar batu gamping yang terbentuk dari kerangka biota berkapur seperti karang, moluska, dan foraminifera. Ada juga batu bara yang terbentuk dari tanaman yang menghilangkan karbon dari atmosfer dan mengkombinasikannya dengan unsur-unsur lain untuk membentuk jaringannya. Ada pula endapan rijang yang terbentuk dari akumulasi kerangka mengandung silika dari biota mikroskopis seperti radiolaria dan diatom. Yang selanjutnya masuk pada batuan sedimen kimia. Nah, batuan sedimen kimia terbentuk ketika konstituen mineral dalam larutan menjadi jenuh dan terpresipitasi secara anorganik. Batuan sedimen kimia yang umum meliputi batuan gamping, olitik, dan batuan-batuan yang terdiri dari mineral, evaporit, dan selanjutnya lain-lain. Kategori ini termasuk batuan yang terbentuk oleh arus piroklastik, breksi impact, breksi vulkanik, dan proses relatif jarang lainnya. Yang selanjutnya ada skema klasifikasi batuan sedimen berdasarkan komposisi. Nah, alternatif klasifikasi batuan sedimen dapat dibagi menjadi grup-grup komposisional berdasarkan mineraloginya. Yang pertama ada batuan sedimen siliklastik, batuan sedimen karbonat. Yang selanjutnya batuan sedimen evaporit. Yang keempat, batuan sedimen karya organik. Selanjutnya ada juga batuan sedimen silikan. Selanjutnya batuan sedimen kaya besi. Dan terakhir batuan sedimen fosfat. Yang selanjutnya, sifat-sifat yang dapat diidentifikasi dari batuan sedimen adalah seperti warna. Warna dari batuan sedimen sebagian besar ditentukan oleh besi yang terkandung di dalamnya, yang merupakan unsur dengan dua oksida utama. Dalam iklim kering benua, batuan berada dalam kontak langsung dengan atmosfer di mana oksidasi adalah proses penting, sehingga menyebabkan batuan berwarna merah atau oranye. Sekuen tebal batuan sedimen berwarna merah yang terbentuk di iklim arid sering disebut red bed. Namun warna merah tidak selalu berarti bahwa batuan tersebut terbentuk di lingkungan benua atau di iklim kering. Yang selanjutnya ada identifikasi berdasarkan tekstur. Ukuran, bentuk, dan orientasi kelas atau mineral dalam batuan disebut tekstur. Tekstur adalah sifat-sifat skala kecil dari batuan, namun tekstur juga cukup banyak ditentukan oleh sifat-sifat batuan skala besar, seperti kepadatan, porositas, atau permeabilitas. Yang selanjutnya, batuan sedimen bisa diidentifikasi menurut mineraloginya. Kebanyakan batuan sedimen mengandung baik kuarsa, terutama batuan siliklastik, maupun kalsit, terutama batuan karbonat, berbeda dengan batuan beku dan batuan metamorf. Batuan sedimen biasanya mengandung sangat sedikit mineral utama yang berbeda, namun asal-usul mineral dalam batuan sedimen sering lebih kompleks daripada dalam batuan beku. Mineral dalam batuan sedimen dapat dibentuk oleh presipitasi selama sedimentasi maupun ketika terjadi diagenesis dalam kasus diagenesis. Jadi intinya, batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapuknya diangkut oleh air, udara, atau es, yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan, membentuk sedimen. Material-material itu kemudian terkompaksi, mengeras, mengalami litifikasi, dan terbentuklah sedimen. Nah, jadi seperti itulah materi tentang batuan sedimen. Saya harap materinya dapat bisa penonton pahami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow, like the color